Kan gitu kadang-kadang kita sulit ngebedain kan. Kalau egois tuh kan berarti dia punya pemahaman. Itu tuh udah kayaknya tuh ego tuh pokoknya harus kayak gini. Nah, itu udah egois. Egoisme gitu, ada ismenya gitu. Ada pahamnya gitu kan yang terpusat di diri gitu. Tapi kalau altruis kan malah keluar. Itu juga konsep. Kan ada gitu, ada ego tuh, ada egonya yang penyayang, ada egonya tuh yang manja. Kalau penyayang kan keluar tuh altruis. Kalau manja ke dirinya gitu. Ya sama aja, itu masih di ego juga. Tapi kalau egoless tuh beda. Kalau egoless tuh ya kayak gitu, kemurahan, kasih sayang. Jadi hal-hal yang sifatnya udah universal. Ya, rahmat untuk semesta alam tadi. Rahmat untuk semesta alam. Kita disingkat yaitu, kalau bagaimana jika kita mampu menghilangkan ego, ya kita akan menjadi rahmat untuk semesta alam. Oke. Ya, gitu deh. Ya intinya mah, kalau sekarang kan pasti on proses ya, belajar terus belajar untuk menghilangkan ego. Ya tadi tuh ada beberapa tahap kan, untuk mengerti. Misalnya mengerti orang tua aja. Kan yang pertama, orang tua awalnya dianggap sebagai apa, terus kadang jadi ada fase gitu kan. Kita nganggap orang tua tuh sebagai sesuatu hal yang harus diikuti gitu kan. Terus ada di fase lagi, orang tua tuh sebagai apa? Yang paling dibenci. Ya, kadang ada di fase. Ada di fase itu kita orang tua. Itu kan proses mengerti ya. Tapi pada akhirnya ada di fase kita tuh memahami, mengerti bahwa ya mereka juga manusia. Betul. Sama kayak kita, nggak sempurna gitu. Ya intinya mah, ya harus istilahnya mah banyak memahami, banyak memaklum mungkin ya. Banyak memaklum, banyak memahami. Ya itu teh butuh ilmu, butuh kebijaksanaan. Butuh ilmu agar tumbuh kebijaksanaan untuk bisa memahami, untuk bisa memaklum. Butuh ilmu, butuh kebijaksanaan. Ya benar, butuh ilmu, butuh kebijaksanaan. Dan butuh, ya kita ibaratnya kalau kita untuk memahami seseorang tuh ya emang kita nggak bisa instan. Kita tidak masuk. Kalau misalnya kitanya masih di diri kita, ya kita nggak akan selalu nolak. Betul. Akan selalu menyalahkan. Tapi kalau misalnya kita mencoba memahami, kayak gini lah, memahami istri aja kan, atau memahami suami. Aduh, pasangan tuh kan masih. Pasangan aja kita harus tahu masa kecilnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana. Itu kan butuh ilmu ya. Betul. Oh jadi keluarga, lingkungan, terus pendidikan. Kita harus tahu tuh, kita harus bisa memetakan. Oh sebenarnya karakteristik egonya pasangan kita tuh kayak seperti gimana apa sih gitu kan. Supaya apa? Supaya kita ngerti kapan kita naikin, kapan kita nurunin. Tapi ya kalau Abah sih pengen muaranya suatu saat pengen bener-bener pure lah, unconditionally love. Itu harapan lah. Ya, amin. Harapan ya mudah-mudahan atas izin Allah gitu. Kalau misalnya Allah mengizinkan, ya mudah-mudahan bisa sampai benar-benar tulus. Tanpa pamrih gitu. Seperti mencintai anak. Kadang-kadang ada yang pamrih. Orang tua nggak semudah itu juga sih. Anak juga kadang-kadang nggak bisa unconditionally juga. Karena unconditional itu bukan hal yang mudah diucapkan. Betul, mudah diucapkan, tapi untuk dilakukan tuh itu kayaknya butuh proses yang panjang, waktu, pemahaman, kesadaran. Betul. Dan satu, izin Tuhan. Iya. Betul. Betul sekali. Kalau Tuhan mengizinkan, kita semuanya
bisa dilakukan. Tapi Tuhan juga ngelihat kok usaha kita. Kalau misalnya kitanya masih egois, masih apaan, segala nyalahin kanan kiri segala macem, merasa dirinya pusat kebenaran, merasa yang lainnya salah, apapun masih suka nyalahin orang segala macem, ya berarti belum effortnya belum di situ. Bukan belum ada usaha ya. Belum sungguh-sungguh. Effortnya masih ada di situ. Tapi kalau kita pelan-pelan mulai mengerti, memahami. Jangan kalau misalnya kita masih belum merit gitu. Ya, kakak dulu deh, keluarga, adik, kakak, coba pahami, coba dalami, bukan orang tua. Kalau kita udah berumah tangga, ya coba pahami pasangan. Pelan-pelan aja dulu, jangan terlalu ekstrim juga. Jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru jadi aneh. Iya. Biasanya aneh. Kesimpulannya loncat. Iya. Nanti nggak nyampe tujuannya tuh. Banyak. Ya itu yang tadi Abah bilang, butuh ilmu. Dan butuh ilmu tuh manusia untuk bisa mendapatkan ilmu tuh butuh waktu. Betul. Butuh waktu. Karena butuh proses kan. Nggak bisa segalanya tuh ya ditentukan oleh emosi kita. Amun emosional mah ya pengennya ya nggak bodo amat gitu. Yang penting orang harus ngerti gitu. Betul. Tapi kan nggak bisa kayak begitu. Kalau misalnya emang butuh kesabaran gitu kan, butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Iya. Sabar, ikhlas untuk belajar, untuk jadi lebih baik lagi, untuk lebih pengertian, untuk lebih berempati. Kadang-kadang suka sedih sendiri sih kalau ngomong kayak gitu. Ada saudara kita yang lagi butuh bantuan segala macam. Kitanya masih kayak gini. Kadang-kadang suka malu ya kalau ngomongin empati. Kamu ngerasa gitu gak sih? Iya. Malu sendiri gitu ngomongin empati itu. Aduh, ngomongin empati tapi kita di belahan dunia yang lain ada orang yang butuh bantuan. Ada orang yang sementara kita seolah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sama ngelakuin, maksudnya kita bukan nggak bisa berbuat banyak. Kita bisa berdoa, tapi nggak bisa berbuat banyak. Tapi ketika kita ngomongin empati itu kayak, ya ternyata masih di level itu gitu. Ya disitulah introspeksi. Kita sadar diri itu di situ sih. Oh ternyata di situ. Kenapa kita nggak bisa bantu ke sana gitu kan? Ya karena apa? Karena kita takut mati lah, takut mikirin nanti keluarga kita di sini kayak gini. Ya kan ego tadi balik lagi ke ego tadi. Kalau misalnya contohnya misalnya Nabi Muhammad ada di kondisi itu melihat ada kejoliman kayak gitu, kayaknya nggak akan mikir kayak gimana. Makan gimana nanti anak nanti sekolah gimana anak enggak langsung. Ya itu egois tuh di situ. Makanya beliau dibilang ya rahmatan lil alamin. Ya kan? Yep. Ya. Dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan sedang berproses menuju mudah-mudahan Allah ridho kita bisa mengikuti teladan tersebut gitu kan. Ya benar-benar bisa mengamalkan mengamalkan kitab suci dengan baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan yang kita mau, bukan yang kita pikirin. Betul. Ya itu kadang-kadang tafsiran tuh agak jadi bias. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya bukan ya kebaikan, bukan rahmat. Itu sih. Betul. Segala sesuatu kalau ujung-ujungnya bukan rahmat ya kacau. Ya, bukan rahmat tuh maksudnya bukan kasih sayang. Kalau misalnya ujung-ujungnya bukan kasih sayang ya kita perlu dalami lagi, kita harus perlu belajar lagi. Kacau ya kalau misalnya gara-gara itu perang. Jadi aneh ya. Itu tuh pedoman yang harusnya bikin kita jadi hidup damai. Bukan, iya damai, maksudnya saling menyayangi gitu kan. Rahmat. Malah jadi perang. Kan jadi aneh. Malah jadi perpecahan. Perpecahannya tuh mending gitu kalau cuma pecah doang gitu kan, beda prinsip. Iya. Tapi ini mah pecahnya tuh udah gesekan gitu, langsung sampai perang.
makan korban lah kalau kasarnya. Perang, sentimen, Heeh. malah ada yang di level fobia. Iya, Aduh, kan serem. aduh apa? Dia ini, ya begitulah, Begitu. butuh proses. Betul proses ini. Dan kita harus maklum. Iya, Banyak-banyak banyak-banyak mengerti. daripada pengen di ngerti. Iya. Oke, Oke, sip. ya begitulah. Begitulah obrolan kita. Ya mudah-mudahan intinya mah selalu setiap harinya teh semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya setiap kontennya kemarin berat-berat ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti lebih agak spesifik gitu, praktis lah. Enggak, bukan praktis ya. Maksudnya lebih spesifik gitu pembahasannya. Ini kan kayak kemarin kan Iya. yang pertama bagaimana kita tahu segala hal. Segala luas Betul, banget. luas banget. Terus nggak ada kejahatan, luas ya, juga. luas. Sekarang Ego masih luas menghilangkan juga ego sih. itu luas juga sih. Nah, ya nanti Nanti mah lebih- kita coba lebih spesifik. Lebih spesifik. Ya. Lebih spesifik lagi. Tapi ini tiga pondasi dasar ini mudah-mudahan bukan pondasi dasar. Bukan tiga pondasi dasar, tiga pembahasan. Tiga pembahasan. Kita di konten Sobat Bajik ini mudah-mudahan bisa jadi semangat untuk kita terus belajar, semangat Ya. kita untuk saling mendoakan Betul. daripada saling menghujat, Menghujat, daripada lebih saling baik- menyalahkan, lebih baik kita saling mendoakan tempat agar kebaikan selalu menyertai. kebaikan untuk selalu menyertai dan selalu kembali pada diri Iya, kita. betul. Gitu. Oke, Oke. terima kasih Thank banyak, you. Mama. Sama-sama, Abah. Selalu menemani Abah. Iya dong. Oke. Oke, bye-bye. Bye bye.